Hai, akhir-akhir ini sangat banyak pertanyaan dari para subscriber saya dan juga yang belum subscribe. Mereka bertanya hampir pada pertanyaan-pertanyaan yang sama, itu terkait dengan ketentuan bagi mereka yang ingin mendaftarkan BPJS Kesehatan bagi anak-anak mereka, baik itu BPJS Mandiri atau BPJS yang ditanggung oleh orang tua, dalam hal ini segmen PPU, PNS, TNI, Polri, dan lain-lain. Sebenarnya informasi-informasi ini sudah saya share pada YouTube short saya, tetapi kemungkinan video-video tersebut tidak sampai. Ya, seperti itulah. Dan karena terlalu banyak pertanyaan, makanya saya akan buatkan dalam video panjang ini. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, ikuti video saya sampai selesai. Oke, jadi untuk mendaftarkan anak-anak di dalam BPJS Kesehatan, yang saya akan jelaskan di sini hanya ada dua. Yang pertama, apakah Anda sebagai seorang PNS, TNI, Polri, atau Anda hanya seorang petani, nelayan, wirausaha, dan lain-lain. Hanya dua poin ini akan kita jelaskan. Oke, kita bahas dari awal. Untuk yang PNS, TNI, Polri, pekerja swasta, pegawai PPNPN, pejabat negara, dan lain-lain, itu kalau misalnya Bapak Ibu mau mendaftarkan anak-anak Bapak Ibu, ketentuannya itu sebagai berikut. Yang pertama perlu Bapak Ibu tahu, yaitu anak yang masuk dalam tanggungan dalam kepesertaan Bapak Ibu itu hanya 3 orang. 3 orang. Jadi misalnya anak Bapak Ibu ada 4 orang. Anak yang pertama, kedua, ketiga ini yang wajib didaftarkan dalam kepesertaan BPJS Kesehatan yang satu paket dengan Bapak Ibu dalam pekerjaan Bapak Ibu. Seperti itu ya. Kita yang pertama di situ dulu. Nah, dan jika seiring berjalan waktu sampai anak-anak ibu berkuliah, anak ibu bapak berkuliah, kepesertaan BPJS mereka masih akan tetap aktif. Dan biasanya yang menjadi pertanyaan besar adalah ketika anak tersebut berusia 21 tahun, secara otomatis sistem akan menonaktifkan kepesertaannya. Dan biasanya itu yang akan menjadi pertanyaan gitu. Mereka selalu kaget karena mereka juga memang tidak tahu kalau sebenarnya kepesertaan anak mereka itu sudah nonaktif. Kebanyakan kasus setelah sudah di luar daerah, luar domisili, dan misalnya berkuliah dan sudah melewati batas umur 21 tahun, dan ketika melakukan pengobatan baru kaget kalau ternyata kepesertaannya itu sudah nonaktif. Jadi itu penting Bapak Ibu tahu ya, itu yang sebenarnya yang paling utama. Jadi ketika kalau kepesertaannya sudah aktif, sudah tidak aktif lagi di batas umur 21 tahun, kira-kira solusinya bagaimana? Solusinya itu ya, kalau memang dia masih berkuliah, silakan minta surat keterangan aktif kuliah dari kampus supaya kepesertaannya itu diaktifkan kembali. Dan itu akan bisa diaktifkan sampai umur 25 tahun. Tapi ketentuannya nanti setiap tahun itu harus diupdate dengan surat keterangan aktif kuliah dari kampus. Dan yang perlu diketahui bahwa surat keterangan itu harus yang terbaru ya. Setiap mau melakukan update, surat keterangan kuliah yang diminta harus yang terbaru. Nah, lalu pasti ada yang bertanya, terus anak saya yang keempat itu bagaimana? Untuk anak Bapak Ibu yang keempat, jika di antara ketiga anak ini, atau misalnya anak pertama ini sudah melewati batas umur dan Bapak Ibu tidak mau memperpanjang lagi dengan menyatakan surat keterangan kuliah, anak yang keempat bisa kita naikkan pada posisi anak yang pertama, mengganti begitu. Atau solusi yang paling terakhir yaitu daftarkan BPJS Mandiri. Begitu. Jika anak yang pertama, kedua, dan ketiga masih tetap terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, berarti anak yang keempat solusinya hanya daftarkan BPJS Mandiri. Gitu. Dan anak yang terdaftar dalam kepesertaan yang tergabung dengan ibu sebagai PNS, TNI, Polri, dan lain-lain itu jika mereka sudah sampai pada batas usia 25 tahun, itu sudah tidak bisa diperpanjang lagi. Karena ketentuannya hanya sampai batas umur 25 tahun dengan menyertakan keterangan aktif kuliah kalau masih kuliah. Oke, seperti itu. Jadi bagi para orang tua yang masih sering bertanya dan masih sering bingung terkait dengan kepesertaan anak-anak, seperti itu penjelasannya. Nah, yang berikut bagi Bapak Ibu yang pekerjaannya sebagai nelayan, petani, wirausaha, untuk mendaftarkan anak-anak Anda dalam peserta BPJS Kesehatan, misalnya karena kebutuhan untuk memenuhi persyaratan misalnya tes militer, TNI, Polri, atau kebutuhan untuk persyaratan melamar kerja lainnya. Begini Bapak Ibu, misalnya pekerjaan Bapak Ibu seperti yang tadi saya sebutkan, petani, nelayan, wirausaha. Solusi saya sebelum melakukan pendaftaran, baiknya Bapak Ibu mengecek terlebih dahulu apakah Bapak Ibu sudah terdaftar atau belum. Kenapa saya sarankan mengecek? Karena hampir sebagian besar masyarakat tidak mampu diberikan BPJS gratis dari pemerintah. Ada APBN, ada APBD.
Untuk mengetahui caranya, teman-teman bisa atau Bapak Ibu bisa langsung mengikuti tutorial yang ini. Yang pertama langsung kirim salah satu pesan. Kalau di sini saya pakai kata menu saja. Langsung dikirim. Selanjutnya akan muncul seperti ini, teman-teman pilih yang informasi. Akan muncul seperti ini lagi, teman-teman pilih saja menu informasi, dan pada bagian ini teman-teman pilih cek status kepesertaan. Kirim. Selanjutnya kita dimintakan untuk memasukkan nomor kartu BPJS Kesehatan atau NIK. Bagi yang belum terdaftar, ingin mengecek berarti masukkan NIK. Nah, setelah itu kita diminta untuk memasukkan tanggal lahir kita. Formatnya dimulai dari tahun dulu, bulan, baru tanggal. Jangan lupa pakai tanda strip ya. Nah, seperti itu. Kirim. Nah, dan seperti itu hasilnya. Oke, semoga bermanfaat. Jika kedapatan Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu belum terdaftar dalam pesertaan BPJS Kesehatan yang bantuan dari pemerintah yang gratis, Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran BPJS Mandiri. Tetapi ada yang menarik dan pasti Bapak Ibu juga kemungkinan mungkin ada yang tidak terima. Sebagian besar yang saya temukan memang tidak terima. Misalnya anak Bapak Ibu ada 4, 5 dan yang membutuhkan BPJS ini hanya anak pertama. Dan setelah dicek ternyata semua belum terdaftar. Maka untuk melakukan pendaftaran BPJS Kesehatan yang segmen mandiri, kita tidak bisa melakukan pendaftaran anak yang membutuhkan saja. Semua anggota keluarga yang belum terdaftar termasuk bapak, mama, dan saudara-saudaranya akan ikut terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan segmen mandiri. Dan iuran yang akan dibayarkan yaitu per orang. Jadi kalau misalnya memilih kelas 3, berarti 35.000 dikali misalnya 7 orang. Ya, dikali 7 orang. Dan itu yang setiap bulannya harus dibayarkan oleh peserta BPJS Mandiri. Seperti itu penjelasannya, Bapak Ibu. Seiring berjalan waktu, jika Bapak Ibu tidak membayar iuran, misalnya sudah tunggakan sekitar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, Bapak Ibu jangan khawatir karena iuran yang akan ditagihkan atau iuran yang sudah terbaca di sistem secara permanen hanya 2 tahun. Hal ini masih banyak yang belum diketahui oleh para peserta BPJS Kesehatan segmen mandiri. Yaitu mereka berpikir bahwa jika sudah menunggak 5-6 tahun, semua tunggakan itu akan dibayarkan. Ternyata tidak. Hanya 2 tahun saja iuran yang terhitung. Jadi Bapak Ibu boleh mengecek lah, tidak ada masalah. Jika sudah tidak lama membayar iuran BPJS Kesehatan, silakan mengecek supaya teman-teman atau peserta Bapak Ibu bisa mengetahui jumlah tagihan Bapak Ibu gitu. Karena jangan khawatir yang tadi, tidak semua tahun yang sudah kita tidak membayar itu harus kita bayar. Hanya 2 tahun atau 24 bulan. Dan untuk membayarnya juga BPJS punya program rehab, program pembayaran cicilan. Jadi bisa dibayarkan secara cicil. Tetapi untuk kepesertanya tidak langsung aktif. Nanti pembayarannya itu sampai tahap lunas dulu, pelunasan, baru kepesertaannya itu bisa aktif. Nah, seperti itu. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih bertanya-tanya tentang ketentuan pendaftaran anak-anak Bapak Ibu, misalnya untuk kebutuhan-kebutuhan persyaratan pendaftaran pelamar kerja dan lain-lain, seperti itu penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Bagikan informasi ini buat yang lain dan share. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.